Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan jual beli di bab syarat jual beli dan apa yang dilarang darinya. Kita hari ini akan membaca hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang beliau sampaikan nomor 775. Kata beliau, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, ja'atni Barirah. Datang kepadaku Barirah. Barirah ini beliau adalah seorang perempuan yang masih berada dalam perbudakan. Datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqalat, dia berkata, katabtu ahli ala tis'a waqid. Saya melakukan mukatabah, yaitu saya mau memerdekakan diriku dengan saya diizinkan untuk bekerja dan saya akan bayar. Bayar sendiri, itu namanya mukatabah. Karena budak itu bisa dijual seperti harta, bisa diwariskan, bisa dihibahkan, dan bisa dia merdekakan dirinya dengan syarat dia berjanji dengan tuannya untuk membayar. Iya, dirinya kepada tuannya. Jadi ini Barirah datang, dia katakan pada Aisyah, saya sudah melakukan mukatabah, perjanjian, akan membayar diriku pada tuanku alatis awakin dengan harga 9 awakin. Fi kulli am ukiyah. Di setiap tahun saya cicil, setiap tahun saya bayar 1 ukiyah. Berarti ini belum akan cicil, bayarnya ini 9 tahun karena 9 awakin. Fa'inini. Maka permintaannya, bantu saya dalam masalah ini. Fakultu, maka saya katakan, kata Aisyah, in ahabba ahlu an a'uddaha lahum wa yakunu wala ukali fa'altu. Saya katakan, kalau tuanmu di sana ingin saya kembalikan kepada mereka dan wala kamu nanti untuk saya, wala itu nanti ini budak dimerdekakan, kemudian dia meninggal punya harta, itu namanya walanya, itu walinya, perwaliannya nanti terkait dengan harta peninggalannya. Untuk saya akan lakukan. Fadhahabat Barirah ila ahliha, maka Barirah pergi ke tadi pemiliknya. Qalat lahum, dia sampaikan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Fa'abau alaiha, maka mereka tidak mau hal itu. Faja'at min indihim, maka dia datang lagi dari mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Saat dia datang, Rasulullah SAW sedang duduk. Faqalat inni qad aradtu dzalika alaihim. Dia berkata kepada Aisyah, saya sudah sampaikan hal tadi kepada mereka. Fa'abau. Mereka tidak mau seperti itu. Illa yakunal wala'u lahum. Kecuali kamu boleh beli, tapi nanti kalau saya punya harta, saya meninggal misalnya,
Itu untuk mereka. Untuk mereka. Iya. Maka fasami an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat Aisyah. An-Nabiyya faqala. Maka Nabi pun mendengar hal tersebut. Aisyah mengabarkan kepada Nabi, maka Nabi berkata, "Mudhiha. Ashtariti lahumul wala." Ambil budak itu, persyaratkan ya kepada mereka bahwa bagimu wala. Fa innamal wala'u liman ataqa. Karena wali dari budak itu bagi yang memerdekakan. Ini kan Aisyah mau beli, baru dia mau merdekakan. Kan hartanya nanti adalah bagi yang merdekakan. Persyaratkan hal tersebut. Fa'alat Aisyah. Maka Aisyah pun melakukannya. Maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasi. Hamidallah wa atna alaih. Ketika tadi itu mereka mempersyaratkan bahwa boleh dibeli oleh Aisyah dan dimerdekakan oleh Aisyah, tapi syaratnya walinya dari kami nanti. Maka ketika mendengarkan hal itu Nabi SAW ya tidak setuju hal tersebut, ini salah. Maka Nabi berdiri di tengah manusia biasa, belum memuji Allah, maka belum berkata amma ba'd. Ini menjadi inti pembahasan kita sebentar. Fama balu rijalun istaritun syurutan laysat fi kitabillahi ta'ala. Bagaimana orang-orang yang mereka mempersyaratkan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah. Maka min syarti laysa fi kitabillahi fa huwa batil. Apa yang dipersyaratkan dalam jual beli tidak ada dalam kitab Allah, itu syarat yang batil. Wa in kanat mi'atu syartin wa in kanat mi'ata syartin, walaupun itu 100 syarat. Qada Allahi ahad, ketentuan Allah itu lebih berhak untuk kita praktekkan. Wa syartullahi alfaq, syarat Allah itu lebih kuat daripada syaratnya kita. Syarat Allah itu lebih kuat daripada syaratnya kita. Wa innamal wala'u liman a'ta. Wala itu bagi yang memerdekakan. Kata beliau muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, walafdzul Bukhari, dan lafaz ini milik Imam Al-Bukhari. Wa inda Muslim, dalam lafaz Imam Muslim dikatakan istariha wa atiqiha washtariti lahumul wala. Beli budak itu Barirah. Dan setelah itu merdekakan. Beli dulu dalam keadaan budak, kan dibeli budak. Beli. Kemudian setelah itu kamu merdekakan. Persyaratkan bahwasannya nanti walinya kamu. Karena sekarang bukan mereka yang merdekakan, tapi yang memerdekakan siapa? Aisyah. Coba mereka langsung merdekakan, betul, mereka dapat nanti walanya. Tapi ini masalahnya Aisyah beli, baru Aisyah merdekakan radhiyallahu taala anha. Maka seharusnya Aisyah yang punya hak wala. Maka Nabi katakan persyaratkan bahwa walanya untuk kamu. Ini hadis kita tidak ambil terkait dengan masalah jual beli budak. Karena memang budak bisa dijual, bisa dibeli. Dan dia sama dengan harta. Sama dengan harta. Permasalahan yang kita mau bahas ini adalah mempersyaratkan dalam jual beli. Sudah kita ambil di pertemuan yang lalu. Ketika Nabi SAW membeli onta dari Jabir. Jabir persyaratkan. Iya, saya mau jual dengan syarat saya naik sampai ke Madinah. Sampai ke keluarga. Nabi terima syarat itu. Itu menunjukkan kalau syaratnya adalah syarat yang tidak ada unsur pengharumannya, boleh. Ya, kalau syaratnya syarat ada unsur pengharumannya, tidak dibolehkan. Seperti ini. Ini kan syarat melanggar syariat. Seharusnya kan syariat bagi yang merdekakan, itulah yang mendapatkan hak wali. Itu seharusnya. Tapi ini orang persyaratkan. Boleh dengan syarat hak walinya masih di kami. Bukan di Aisyah. Maka Nabi SAW tidak menerima syarat tersebut. Maka inilah ketentuan bagi kita bahwa boleh mempersyaratkan dalam jual beli, tapi
syaratnya itu tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan. Seperti misalnya unsur yang diharamkan itu syarat riba. Ya, ada unsur ribanya. Ya, ada unsur ribanya. Nah, ini tidak dibolehkan jika ada unsur ribanya. Ya, yang dimaklumi apakah riba fadl atau riba nasi'ah. Atau riba nasi'ah. Dari riba fadl nanti akan dijelaskan masalah riba. Riba fadl itu kita melakukan penukaran antara emas, perak misalnya. Atau sekarang lah, antara uang dengan uang. Dia mau beli uang robek dengan uang bagus. Dia persyaratkan misalnya, kalau uang bagus itu 10.000 ya, saya bayar dengan 8.000. Nah, ini kan syaratnya ini riba. Tidak dibolehkan. Karena kalau di bank ditukar, sama nilainya dengan uang yang baru. Dengan uang yang baru. Ini unsur riba. Atau ada unsur gorornya. Unsur tipu-menipu. Ini tidak dibolehkan. Atau unsurnya itu malah mencacati jual beli. Misal. Iya. Ketika kita membeli sebuah barang. Dan ada seorang menjual. Maka kepemilikan itu kan pindah ke kita. Ada orang persyaratkan. Saya mau jual kepada kamu ini. Tapi dengan syarat. Kamu tidak boleh jual nanti kecuali kepada saya kembali. Ini bentuk. Saya mau jual ini kepada kamu. Tapi nanti kalau kamu mau jual harus kepada saya. Ini kan syarat yang menafikan itu tujuan dari jual beli. Ketika seorang sudah beli, urusan dia. Mau dia jual kemana. Tidak boleh kita persyaratkan. Kamu tidak boleh jual kepada siapa. Ini salah syaratnya. Ini syarat nanti adalah syarat yang dibatalkan. Bahkan para ulama ada mengatakan jual belinya batal dari asal kalau ada syarat seperti itu. Ada syarat seperti itu. Atau syaratnya baik kata mereka. Syaratnya jual beli dijual beli. Dia bilang saya mau jual ke kamu ini tapi dengan syarat kamu jual kepada saya ini. Yang punya kamu. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Sama dengan mereka bilang saya mau kasih nikah kamu dengan adik saya ini. Dan syarat kamu juga kasih nikah adikmu sama saya. Nah, ini masalah syarat seperti ini. Masalah. Syarat yang seperti ini syarat-syarat dalam jual beli yang melanggar disebutkan oleh para ulama. Yang jelas syarat yang tidak ada dalam kitabullah itu batal. Walaupun 100 syarat kata Nabi. Walaupun 100 syarat. Dan Nabi SAW beliau di hadits akan datang nanti beliau akan sebutkan al-muslimun ala syurutihim. Muslim itu di atas syarat mereka. Selama syaratnya itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Syarat kita pegang. Seperti Nabi di pekan lalu. Belum mau beli ontanya Jabir. Jabir bilang, dengan syarat saya naiki dulu sampai ke Madinah. Nabi terima. Nabi tidak tagih sampai ke Madinah. Jabir pergi bawa ontanya ke Nabi. Baru hal tersebut. Ini dipegang syaratnya. Selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu inti dan kesimpulan dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan syarat dalam jual beli. Terkait dengan syarat dalam jual beli. Kemudian hadits berikutnya kata beliau an Ibnu Umar radhiyallahu taala an qala naha Umar an bai'il ummahatil aulad. Ini masalah budak lagi ya. Kita kalau budak tidak perluas karena bukan saatnya sekarang. Kalau budak kan tidak ada budak. Faqala la tuba wa la tuhab wa la turad yastami'u biha ma badalahu yastamti'u biha ma badalahu fa idza mata fa hurra. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'du ruwah fa wahid. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu,
Beliau berkata, Umar melarang untuk menjual ummahatil aulad, ibunya anak-anak. Maksudnya kan budak itu bisa didatangi, boleh digauli. Ketika dia mengandung, berarti nanti anaknya anak kita. Ibu itu berarti itu budak, berarti ibunya anak kita. Umar melarang untuk menjual budak yang digauli dan punya anak. Iya. Maka beliau berkata tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Dia menggunakan apa yang nampak baginya. Kalau dia meninggal, maka budak itu merdeka. Ini kalau budak itu hamil dan memiliki anak untuk tuannya. Untuk tuannya. Dia merdeka secara otomatis setelah meninggal tuannya. Tidak boleh diwariskan. Tidak boleh dijual. Tidak boleh bahkan dihibahkan. Kata beliau, diriwayatkan oleh Malik dan Al-Baihaqi, beliau berkata, diangkat sampai ke Nabi SAW, maka itu salah dari rawinya. Dan memang hadis ini bukan ucapan Nabi, ini adalah dari ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Dari ucapan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, kita ambil lagi setelahnya karena terkait. Wan Jabir radhiyallahu taala qol kunna nabi'u saroriyana ummahatil aulad wan nabi hayyun la yara bidzalika ba'sa. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa Sahih Ibnu Hibban. Dari Jabir radhiyallahu taala, kami menjual budak-budak kami ummahatil aulad, yaitu ibunya anak-anak. Tadi ini bertentangan. Tadi dilarang oleh Umar, sekarang kata Jabir kami menjual. Dan Nabi masih hidup. Belum memandang hal tersebut tidak ada masalah. Belum memandang hal tersebut tidak ada masalah. Ini katanya riwayat Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dan Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan memang ini adalah hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih. Karena dua tadi ini bertentangan, satunya bilang tidak boleh, satunya boleh, maka para ulama berselisih pendapat terkait dengan menjual ummahat al-aulad. Kalau budak itu mengandung dan melahirkan anak dari tuannya. Kalau kebanyakan ulama, mereka memandang itu haram. Menjual budak yang sudah memiliki anak dari tuannya. Itu tidak dibolehkan. Mayoritas. Sebagian ulama lagi, ya, seperti bahkan dinukil, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibn Abbas, dari Ibnu Zubair, dan ini dipegang oleh orang-orang Dhahiriyah seperti Daud Ad-Dhahiri, ya, boleh hal tersebut. Dalil yang tidak boleh yang pertama, dalil yang membolehkan yang kedua. Dalil yang membolehkan adalah yang kedua. Dan di sini yang benarnya, karena yang pertama ini Jabir mengatakan bahwa kami menjual dan Nabi masih hidup. Sementara yang pertama kan ucapan Umar. Ketika ada ucapan sahabat bertentangan dengan nas dari Nabi, maka yang diutamakan nas, bukan ucapan sahabat. Yang diutamakan adalah apa yang disaksikan oleh Nabi. Makanya para ulama rahimahullah, mereka lebih menguatkan pendapat yang kedua, menyatakan boleh. Walaupun untuk hati-hati tidak dilakukan hal tersebut. Untuk hati-hati. Walaupun kita berpendapat boleh, tapi untuk hati-hati itu tidak dilakukan kalau nanti itu terjadi. Cuma ini kan untuk sekarang ini tidak ada. Tidak ada budak. Saya sudah katakan di pertemuan yang lalu, budak itu yang ditawan dari tawanan perang. Dia tidak mau masuk Islam. Tidak mau masuk Islam. Lihat, mau tetap di atas kekafiran. Maka dia jadi budak. Dan itu diambil dari perang. Nah, kemudian berikutnya, kata beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma
Rawahu Muslim. Wa zada fi riwayatin wa an bai'i dirabil jamal. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual sisa air. Maksudnya ini, sisa air ini, jadi kita ada air mengalir. Kita tahan di sawah kita duluan. Kemudian penuh kita tidak cukup. Dilarang untuk menjual sisa. Ini nanti akan dijelaskan, setelah kita jelaskan jenis air. Jenis-jenis air. Yang disebutkan di sini yang dilarang nanti yang mana. Ini riwayat Imam Muslim. Ditambah dalam satu riwayat, itu dalam riwayat Imam Muslim juga, wa an bai'i dirabil jamal. Dan Nabi melarang dari menjual spermanya unta. Menjual spermanya unta. Jadi maksudnya sperma unta di sini, kita pergi bawa unta kita ke betinanya orang, ya untanya orang, yang betina, terus kita jual sperma jantannya ke situ. Ke orang yang punya betina, itu dilarang. Iya, kalau spermanya unta jelas. Karena bisa saja spermanya ini jadi atau tidak. Kan begitu. Iya, bisa saja ini spermanya nanti bisa jadi anak, bisa juga apa? Tidak jadi anak. Iya, anaknya bisa jantan, bisa betina. Kalau jadi, ini kan ada majhul, tidak jelas yang kita jual. Tidak jelas kita jual. Makanya para ulama rahimahumullah taala terkait dengan menjual ya spermanya di sini itu tidak dibolehkan dan akan ditegaskan di hadis yang berikutnya itu wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, nah Rasulullah sallallahu an asabil fah. Rawahu Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari asbil fah. Sama asbi al-fahal, ya, yang diinginkan dengannya adalah ya bisa spermanya atau bisa kawinnya. Sehingga ketika ini jantan kita mengawini betinanya orang, kita jual itu. Kita jual itu. Itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Iya. Nah, di sini terkait dengan air. Ini yang menarik di sini, dilarang untuk menjual air. Kalau dibilang kita baca langsung hadis ini, Nabi melarang jual air. Wah, ini masalah. Iya, penjual-penjual galon semua ini tidak boleh. Iya. Nah, para ulama kita rahimahumullah merinci terkait dengan air. Terkait dengan air. Pertama, ada air yang ditampung oleh seorang di satu tampungan, turun hujan, dia simpan penampungan sehingga tertampung di tempat dia, tertampung di tempat dia, dan dia miliki. Ini tentunya boleh untuk dijual. Boleh untuk dijual. Karena air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi, ya, itu adalah perkara yang mubah. Ketika ada seorang sudah mengambilnya, kemudian dia tampung di tempatnya, boleh dia jual. Boleh dijual. Karena man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Siapa yang duluan mendapatkan perkara yang mubah, maka dia punya hak di situ. Maka dia punya hak di situ. Iya. Seperti para ulama mengkiaskan terkait dengan kayu bakar. Kan kayu bakar, kayu yang ada di gunung, itu kan perkara yang mubah. Tidak boleh dia jual kayu yang di gunung langsung. Saya jual itu kayu-kayu di gunung. Tidak boleh. Sama juga dengan air. Tapi kalau dia sudah ambil, dia sudah potong, dia bawa ke rumahnya, dia ikat, kemudian dia jual, boleh. Kemudian dia jual, boleh. Bahkan Nabi SAW katakan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Zubair ibn Al-Awwam,
la ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihazmah min hatab fayabi'uha. Ya, seandainya seorang datang dari kalian membawa talinya, kemudian dia mengambil kayu, kemudian dia jual, itu lebih baik untungnya daripada meminta kepada manusia. Artinya berarti boleh kita pergi cari kayu, dari kayu yang mubah di gunung, tidak ada yang punya, ya, tumbuh sendiri, bukan kebunnya orang, ya, kita ambil, kita jual, itu halal. Nah, sama juga dengan air yang seperti ini. Air yang seperti ini. Jenis air yang kedua, air yang ada di sungai. Air yang ada di sungai. Ya, atau di danau. Iya, atau semisalnya. Belum kita ambil. Iya. Kita pergi katakan, ini dari sini sampai sana, saya mau jual. Air sungai, air danau. Kalau yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau seperti ini, jenis yang seperti ini, itu tidak dibolehkan. Bahkan dikatakan, ya, oleh para ulama rahimahullah ta'ala, ini hal yang dimaklumi tidak dibolehkan, karena kita akan melarang orang dari perkara yang mubah. Karena dengan kita jual berarti kita larang orang untuk mengambil air di situ. Padahal itu adalah air yang mubah. Berserikat orang dalam memilikinya. Berserikat orang di dalam memilikinya. Ini yang tidak boleh dijual. Air yang seperti ini yang dimiliki oleh banyak orang, ini yang tidak boleh kita jual. Iya. Seperti tadi yang saya contohkan, sebutkan di awal, ada air mengalir dari aliran untuk sawah. Ketika melewati sawah kita katakan, boleh kamu ambil ini dengan syarat kamu bayar ke saya karena lewat dari sini. Nah, itu tidak dibolehkan. Karena ini air adalah air gratis, milik orang awam, milik orang umum, milik orang umum. Ini tidak boleh dijual, walaupun kita sisa dari kita, walaupun itu sisa dari kita. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Demikian pula mereka mengatakan semua air yang disyirikati tidak boleh dijual, yang dimiliki oleh banyak orang. Ada sumur digali bersama di masyarakat, tidak boleh seorang menjual sumur itu. Tidak boleh seorang menjual sumur itu, kecuali sumurnya dia gali sendiri, boleh dijual. Dia gali sendiri, dia keluarkan biaya untuk itu, boleh dia jual sumur. Boleh dia jual sumurnya. Ini yang disebutkan. Ini disebutkan terkait dengan hal tersebut. Ya, demikian pula seperti yang saya katakan tadi, kalau air hujan turun dia tampung, ini juga boleh dia menjualnya. Boleh dia menjualnya karena dia sudah, ya, miliki hal tersebut. Terkait dengan sumur, memang ada dalil dari Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, terkait dengan sumur yang ada pemiliknya. Sumur yang ada pemiliknya. Ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa, ya, Nabi SAW pernah menawarkan sumur yang disebut dengan sumur rumah. Dan Nabi mengatakan, siapa yang membeli sumur ini, baginya surga. Maka sumur itu dibeli oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Itu dibolehkan kalau berupa sumur. Kalau berupa sumur. Demikian pula yang disebutkan juga oleh para ulama, boleh seorang itu menjual air kalau air itu memang, ya, keluar dari kebunnya, muncul dari kebun pribadinya. Muncul dari kebun pribadinya, dibolehkan. Dibolehkan. Ini yang disebutkan. Jadi orang misalnya dia bor airnya, bor dia jual, boleh. Iya, boleh karena itu dia yang usahakan. Dia yang usahakan. Ini yang terkait dengan air. Karena kalau kita baca hadis tadi itu,
wah Nabi melarang jual sisa air. Berarti semua yang sisa yang kita tidak pakai dilarang jual. Apakah itu air dari sumur kita sendiri atau air secara umum? Nah, ini makanya dirinci. Karena ada hadis lain lagi. Nabi pernah menawarkan untuk dibeli sumurnya. Nabi pernah ditawar untuk dibeli sumur dan diwakafkan kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan kalau yang sudah dimiliki boleh. Tidak boleh kita perlakukan umum terkait dengan masalah air ini. Terkait dengan masalah air. Kemudian berikutnya, kata beliau, jenis jual beli yang berikutnya lagi. Ini penting untuk diketahui. Ini hadis terakhir mungkin untuk pertemuan ini. Wa anhu, darinya juga, itu dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa kana bai'an yatabaya'u ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul jazur ila an tuntaj naqah thumma tuntaj allati fi batniha. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Kata beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW melarang untuk menjual habalil habalah, isi kandungannya yang berada dalam kandungan. Iya, ini jarang sekarang ini, tapi ini termasuk jual beli jahiliyah yang dilarang oleh Islam. Menjual kandungannya yang masih ada di kandungan. Mungkin ya. Jadi ada orang punya unta lagi hamil. Atau sapi lagi hamil. Dia jual yang dikandung nanti oleh ada dalam kandungan. Jadi bukan dia jual ini yang akan lahir. Tapi yang dilahirkan oleh yang lahir ini. Jadi kalau untanya lahir, yang dia jual itu yang nanti kalau ini anaknya hamil dan melahirkan. Nabi melarang jual beli seperti itu. Karena kenapa? Pertama, ini yang dikandung majhul, tidak ditahu. Nanti kalau keluar jantan, gimana caranya dia bisa beranak? Kan begitu. Akhirnya rugi. Kan belum tentu yang keluar betina. Apalagi ini sulit dikatakan. Dan belum tentu juga lahir selamat. Kan ini masih ada dalam perut. Masih ada dalam kandungan. Ini dilarang dalam syariat. Ibnu Umar katakan, ini jual beli yang orang jahiliyah lakukan. Transaksi mereka dulu seperti itu. Keuntungannya, dia bisa dapat harga sekarang. Kan dia akad sekarang. Kalau dia akad nanti berapa tahun, kalau itu lagi hamil dan melahirkan, akan mahal. Karena harganya terus akan naik. Jadi keuntungan dia supaya murah, dia beli memang sekarang. Saya mau beli nanti yang dikandung oleh dalam perut itu. Ini jual beli jahiliyah. Tidak dibolehkan, ada unsur goror, ya, barang yang tidak ditahu. Ini tidak dibolehkan. Belum lagi dia belum punya. Karena masalahnya ini bukan yang akan lahir, tapi yang lahir dari yang lahir itu. Ini barang tidak punya. Masuk jual beli dengan barang yang tidak dimiliki. Jual beli barang yang tidak dimiliki. Masuk dalam jual beli yang dilarang dalam syariat yang nanti kita akan sebutkan. Belum sebutkan adalah dulu mereka membeli onta yang akan dilahirkan oleh onta, kemudian onta itu melahirkan dalam perutnya. Ya, jadi ini sudah, dia bukan jual anak dari induk ini, tapi anak dari anaknya itu induk. Tapi keturunan keberapanya? Dia jual bukan keturunan pertamanya itu, tapi keturunan kedua. Cucunya. Cucu dari onta itu. Cucu dari onta itu. Ini anaknya saja. Ini tidak boleh dijual kalau masih dalam perut. Anaknya saja itu onta. Kalau masih dalam perut, tidak boleh dijual. Ya, sebagaimana nanti kita akan datang pembahasan, tidak boleh kita jual, ya,
buah yang belum nampak kematangannya. Kalau yang diinginkan, dia nanti mau jual saat matang. Beda kalau dia memang mau beli ya mangganya misalnya mangga di waktu muda untuk dia jual juga saat itu. Itu beda. Itu beda pembahasannya. Sama dengan ini. Ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dan lafaz Al-Bukhari. Kalau ini sangat jelas sekali bahwa jual beli yang seperti ini adalah jual beli yang dilarang dan tidak dibolehkan dalam syariat. Tidak dibolehkan dalam syariat, dan ini adalah jual beli yang haram, ya, jual beli yang haram yang disebutkan. Kita cukupkan. Nanti akan ada lagi nanti jual beli yang lain yang terlarang. Kita ambil yang akan datang seperti jual beli dengan hasok, ya. Jual beli dengan cara cuma dia lempar, apa yang kena itu dia harus ambil. Ya, ini akan datang nanti pembahasannya yang di pertemuan akan datang insya Allah. Jual beli Pak ya, langsung Pak ya, karena banyak juga teman-teman yang mau bertanya nih, ada yang WA. Tunggu dulu Pak, kalau begitu kita akhirkan dulu, karena ada yang WA di saya Pak, sebenarnya banyak juga yang mau bertanya, tapi karena Pak Ajit panjang dulu penyampaian jadi tertutup. Pertanyaannya saja langsung Pak, langsung. Saya bertanya dari ayat surah Al-Baqarah ayat 200. Kedua, ayat 200. Saya tidak mau bertanya tentang itu karena sudah jelas di ayat 200. Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah pada orang yang menjual bahan makan, yang penjualnya itu memuji-muji dagangannya, kemudian boleh menusukkan tangan beliau ke dalam dagangan dan ternyata bahan makanan itu buruk, maka beliau berkata, jualah ini yang baik tersendiri. Barang siapa yang menipu kami, bukanlah dari golongan kami. Sambungkan dengan hadis dari Bikam bin Ma'bikari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tiada seseorang makan makanan yang lebih baik kecuali asli dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Nabi Alaihissalam dahulu juga makan dari hasil tangannya sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah ayat 11. Secara awal saja ijaratan Allah wa min ba'du ilahi wa ta'ala. Qul ma indallahi khairun minallah min al-tijarah wallahu khairun raziqin. Dan apabila mereka melihat permainan mereka ketika menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Jadi pertanyaan apa? Ini masih ada di sini Ustaz tentang ini yang satu di sini saya mau bertanya. Harus ketiga dari Abu Bakar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu beritahu tentang dosa besar yang paling besar diucapkan sama ketika kamu. Mereka berkata, itu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kepada Allah. Hanya kepada kedua orang tua. Semua beliau bersandar. Kamu duduk, bangkit, seraya berkata, ingatlah kesaksian Allah. Tiap kali diucapkan, ingatlah kesaksian Allah. Pertanyaan saya, ada penjual ikan biasa lewat di mana? Dia menawarkan ikannya. Bandara Indini layan, nah saya keluar karena ada pintu.
ikan. Berapa ikannya? Dia bilang, GoPro. Nah, dia GoPro. GoPro itu ikan sini. Santai. Ikan santai. Ini santai saya. Ada. Nah, saya bisa dijawab. Bisa. Berapa kakaknya? Yang 30. Saya bisa jawab. Bisa. Nah, saya tahu aku 25. Apa dia bilang? Karena kamu mana itu tanya. Punya modalan kalau kita tanya kamu. Saya itu penjual itu. Semua teman-temannya itu sudah pakai. Dia pakai. Apa akibatnya? Jual itu. Baik. Akibatnya Pak, takdir Allah Pak. Dia belum ditakdirkan punya motor, tapi sebetulnya dia sudah punya motor, tapi lebih suka kalau sepeda. Meninggal mungkin kodong. Iya. Semoga Allah memaafkannya Pak. Iya. Dulu tahun 80-an ini tidak ada HP. Zaman di Kelapa Tiga, dia jual tanah dan itu sudah lumpuh 3 anak. Dia menjual tanah. Tetangganya itu tidak masuk saya kalah. Bila ini ada anak saya sama jual, dia masih juta. Waktu itu tahun 80, 15 juta terus sekarang. Bisa miliar. 300 kali 20. Baru itu kan. Masih ada itu. Terus iya Pak. Dia bilang dia panggil Adi itu maka orang ketiga yang mau jual ini tanah 15 juta. Kalau aku ini punya tanah, Anda dapat persen 10%. Ya, nah, ini maklar ini orang ketiga ini dia jual pada ini. Dia bilang mau beli tanah. Berapa? Ada tanah yang ukurannya 20. Ini sertifikat. Kita sudah kata tanahnya sih. Berapa kamu jualkan? Berapa dia mau jualkan? Dia mau jual tanah. 5. Dia ya ini Pak orang ketiga ini dia sudah dapat 10%, kalau aku dapat lagi keuntungan gimana? Tergantung Pak. Bukan banget. Iya Pak, tergantung Pak. Kalau diizinkan oleh si yang punya tanah, boleh. Dia misalnya dia bilang, kau jual ini tanahku, pokoknya saya 15 juta. Terserah kamu mau jual berapa. Diizinkan dia jual ternyata 50 juta Pak ya. Alhamdulillah. Tunggu dulu Pak, enggak dusta kalau disuruh. Iya, ini kan maksudnya Pak, jadi kita belum tahu Pak Haji apakah ini Bapak gimana akadnya sama yang punya. Kalau di akadnya bilang, iya enggak apa-apa. Kamu jual di atas itu. Siapa tahu disuruh, diizinkan oleh pemilik, kan boleh. Kalau tidak, nanti baru dia dusta. Nanti ini si pembeli boleh hanya bayar 15. Kalau dia dusta tanpa izin karena syarat, gini Pak, jual beli wakil boleh. Boleh Pak Haji Rahim wakilkan kepada Usadi untuk menjual barangnya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ini wakil Pak, enggak boleh bertindak apa-apa. Enggak boleh kasih naik, enggak boleh kasih turun, kecuali izin pihak pertama. Nah, kalau dia izin pihak pertama Pak, enggak boleh kita bilang dusta. Enggak boleh kita bilang dusta. Karena dibolehkan oleh yang punya barang. Nah, ini dulu yang perlu nanti. Siapa tahu dia dibolehkan. Silakan, kalau kamu dapat penjual, terserah. Kamu mau naikkan berapa?
semaunya. Misalnya, boleh. Nih. Pertanyaan ketiga, Ustaz, untuk Ananda Salim. Tapi saya tidak ada. Oh, enggak ada. Berarti kita akhirkan nanti. Tapi mewakili saja. Kita kebetulan ada apa? Masya Allah. Tanyakan. Termasuk juga Ananda Muhammad Syekh Hidayat. Dan kaukannya mengikuti Daud Munawar. Dari mana semua kita dapat namanya anggotaku ini. Ada hadis yang saya baca. Pertanyaan atau anu Pak? Ada hadis saya baca. Di sini pertanyaannya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang senang dengan syariat agama yang fitrah, maka hendaklah mengikuti sunnahku, dan sesungguhnya termasuk ajaran sunnah dalam nikah. Jawaban. Kali Pak bisa menjawab. Tapi siapa tahu belum ada uang penaik Pak. Iya Pak. Kan gini Pak. Kalau ada nabi yang nabi sunnahkan, lakukan semampunya. Iya, bagus sih hadis yang kita baca itu. Memang sunnah menikah, tapi kalau tidak ada kemampuan lah. Iya Pak. Seperti dulu Pak. Kita langsung menikah, tidak ada kemampuan tak. Terakhir kita khusus Ananda. Wah, jangan Pak. Kapan ini? Ini terakhir. Tapi kita habiskan ini Pak. Maksud saya Pak, ini sudah mau azan. Baik. Dan itu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat hatinya seolah-olah terlihat oleh kasat mata, hendaklah dia membaca kisah suku ini. Kedua, kisah Samaun Fatal, surat Al-Fatihah. Dan kisah Samaun, surat Al-Fatihah. Ada surah Al-Fatihah. Saya minta dengan hormat. Ananda kalau Ananda satu hidayah. Sebentar pemimpin syarat Isa, dia menjadi imam. Mohon dibacakan. Iya. Dua surah itu. Kalau itu bukan khas saya tuh. Kenapa? Itu waktu kakek. Teman saya Ustaz. Teman saya Ustaz. Yang di jelasanya disalahkan. Jadi ini permintaan kakek. Tergantung pengurus masjid Pak. Tidak boleh kita suruh imam orang kalau yang imam masjid tidak suruh. Kita imam rawatib. Tidak bisa. Ini Pak. Siapa imam rawatib Pak Syarif? Nah itu yang masalah. Kalau ada itu tidak boleh kasih maju orang. Seperti yang pekan kapan itu. Saya itu selalu begitu Pak. Karena tidak boleh seorang itu imam kalau ada imamnya di situ. Seperti pernah itu Pak, mohon maaf Pak. Kita waktu itu saya lagi bicara sama Pak Muhammad Dong di sini. Komat kita dorong. Pernah Pak, ada anggota didorong juga begitu. Ada pernah sekali itu Pak Muhammad Dong marah Pak sama Ustadz Adi. Itu kan masalah Pak. Memang secara syariat ketika ada imam rawatib tidak boleh kita maju. Dilarang sekali Pak. Maaf saja, bukan dia terima. Tapi siapa tahu ditunjuk oleh masjid itu Pak Syahril. Pembantu. Nah kan itu Pak, maksudnya kalau ada ditunjuk oleh masjid, tidak boleh orang lain imam. Kalau sebenarnya Pak, saya sendiri bisa saja maju, tapi kan ada syariatnya begitu. Tidak boleh kita, kalau semua orang bisa mendorong orang untuk imam, kacau nanti masjid. Kacau masjid. Makanya kalau ada masjid begitu, biasanya tidak teratur apa-apanya. Karena semua orang mau melakukan. Semua orang mau melakukan. Jadi kalau saya Pak, tidak sembarang itu kita suruh orang. Kecuali ditunjuk misalnya Pak Muhammad Dong yang dulu suruh. Siapa imam pertama Pak? Syarif. Ya. Beliau yang biasa imam maghrib. Semua jamaah tahu. Aku dorong Ustaz. Ini jujur saja. Bisa. Mungkin kalau tidak ada itu Pak yang rawatib. Tidak ada atau mungkin itu didorong karena tidak ada
Iya, kan biasanya kalau maghrib itu Pak, saya selalu dengar Pak Ustadz kan, yang selalu imam maghrib. Jadi itu kalau sudah begitu, jangan maju. Pak Syahrul Hidayat. Tadi kayak Pak, ini kan Pak Ustadz, sini kan yang imam rawatib yang satu ada tadi sholat. Sebenarnya itu Pak gini, saya kasih ilmu bahwa tidak boleh kita komat kalau tidak datang itu imam kita. Itu Pak, jadi para sahabat itu komat, kalau muadzinnya sudah lihat, sudah masuk nggak? Misalnya kan Pak siapa namanya? Ya, Dr. Andus Haji Badulu. Itu kan belum di sini di rumahnya, pasti belum cepat datang. Makanya Pak Syahril seharusnya tengok dulu, sudah ada nggak belum? Iya, jangan langsung komat. Kan maksudnya Pak gini, kita kalau hormati orang, orang akan hormati kita. Mau kita bagus bacaan tak, kalau kita selipki orang, tidak bagus orang di belakang sholat. Itu harus kita pahami, harus kita maklumi. Oh hari ini puasa, nanti akan tidak. Kecuali ada laporan, nanti saya tidak sholat maghrib. Kan begitu. Tapi kalau selama imam satu tak selalu sholat, masa kita mau maju? Itu tidak bagus. Tadi saya memang sholat di samping belum di sebelah. Itu Pak, adab itu tinggi. Tidak boleh. Iya, tidak boleh kita sembarang dorong orang. Makanya saya selalu dulu bilang, tidak boleh kau maju. Selama. Mungkin Pak Haji Rohim juga pernah bertanya, kenapa saya tidak pernah lihat Ustadz Imam? Tidak boleh Pak. Bacaan juga tidak bagus. Nah, tapi tidak boleh kita datang penyajian di suatu masjid. Sahabat setiap hari penyajian. Tidak pernah saya imam di masjid. Setiap hari. Ganti-ganti masjid di Makassar. Tidak pernah saya imam. Karena kita tahu bahwa semua masjid ada imamnya. Ada rawatibnya. Tidak boleh kita Pak. Dah? Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Sekarang ini tadi barangkali minggu lalu juga kita bahas mengenai jual beli. Jual beli kelihatan saatnya yang bertemu antara pembeli dan penjual. Sekarang ini kita lihat kan banyak penjual lain. Hanya barangkali kita tidak lihat saatnya, tapi cuma lihat bagaimana bentuknya di sini di video apa semua. Bagaimana hukumnya itu? Ini baik. Baik. Boleh jual beli barang yang jelas sifatnya. Yang tidak boleh itu yang majhul tadi, tidak jelas barangnya, tidak jelas juga cirinya. Iya, kalau barangnya jelas, boleh kita beli. Walaupun online. Dengan syarat bukan barang riba, bukan emas, bukan perak. Kalau itu kan ada syaratnya, kalau barang riba harus tangan ke tangan. Kalau barangnya bukan barang itu, bukan barang riba, nanti akan kita jelaskan barang riba, Pak, di bab riba. Boleh kita jual beli online. Barangnya di Jakarta, kita di Makassar. Boleh. Dengan syarat jelas barangnya. Kita lihat, dikirimkan gambar. Boleh, Pak. Dibolehkan. Iya. Itu nanti kan ada syaratnya, Pak. Kan boleh dikembalikan kalau ada kerusakan. Tergantung nanti akad. Nanti kalau barangnya rusak, siapa yang ganti? Nah, semua seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, ya dia bilang asli, ternyata yang datang palsu, boleh kita kembalikan. Boleh kita kembalikan. Seperti itu, Pak. Dibolehkan. Terakhir, Pak. Waalaikumsalam. Islam diwajibkan untuk menawar, ada hukumnya untuk menawar. Iya, boleh Pak menawar. Boleh. Di dalam Islam bilang tidak ada dibilang wajib. Tapi boleh menawar. Karena kan al-bai'an kata Nabi Bukhari Muslim, al-bai'an bil khiyar. Dua orang melakukan transaksi jual beli punya pilihan. Punya pilihan untuk menawar atau menjual barangnya dengan tidak ditawar. Terserah dari yang orang yang menjual, Pak. Kalau si penjual menetapkan tidak boleh ditawar barangnya, harganya sudah segitu, maka itu syaratnya.
bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan kalau barangnya terbuka ditawar, boleh ditawar? Boleh. Kalau kita bilang apakah diwajibkan untuk menawar? Tidak ada kewajiban untuk menawar. Yang jelas, si penjual punya pilihan dan si pembeli punya pilihan. Si penjual bisa memilih untuk menetapkan bahwa barangnya tidak boleh ditawar. Si penjual, pembeli boleh menetapkan saya tidak mau beli. Seperti itu. Semua punya pilihan. Tidak ada bilang kalau perkataan apakah wajib menawar? Tidak. Nabi cuma menganjurkan bahwa yang paling bagus itu adalah orang yang mudah dalam menjual dan mudah dalam membeli. Ketika sudah ketemu harganya, dia beli. Tidak ada kewajiban untuk menawar. Kalau kita bilang wajib menawar, berarti biar tidak ditetapkan harganya harus tawar dulu. Tidak. Tidak ada kewajiban. Seperti itu. Ada masalah lagi, Pak? Atau ada faedah yang kita dapat? Karena banyak orang kalau menawar, biasanya orang kalau transaksi biasanya Enggak. orang bisa menawar. Nah, boleh menawar, Pak. Tapi itu tadi, enggak boleh kita marah kalau tidak dikasih. Kan haknya dia. Marah. Ya, baik. Ya. Baik. Semoga Bapak tidak marah. Iya. Oh iya. Kita tidak doakan gitu kok, Dok. Enggak, jadi alhamdulillah. Kita maafkan saja, Pak. Baik, alhamdulillah. Oh iya, betul. Baik, kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Nanti lagi kita buka lagi untuk jamaah lagi pertanyaan insyaallah. Tadi diborong lagi oleh Pak Haji. Iya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.